Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Suatu saat Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya itu hidup di surga dan sudah punya anak 2 kali. Jadi Nabi Adam itu punya anak 2 kali di surga karena kembar-kembar itu. Makanya aku ngomong 2 kali. Kemudian punya anak lagi nanti di dunia 2 kali. Jadi berapa? 4 kali ini. Oke. Jadi waktu di surga, setelah di surga itu, maka Allah berfirman, Kul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian, wahai Adam, sekeluarga, disuruh turun ke bumi. Jadi simpulannya, Nabi Adam itu dari mana? Surga. Jadi kaki kalau kita balik ke surga, berarti balik ke tempat Nabi Adam. Ke yai kita. Buyut kita. Jadi, kalau ada orang nak balik ke neraka, ke tempat siapa? Nah, tidak ada. Jadi bukan ke tempat buyutnya. Tidak tahu buyut siapa. Ini penting banget. Nah, kemudian, ini kisahnya, begitu Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, maka Allah membekalinya dengan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dengan huda, petunjuk. Ini runutannya nih, petunjuk. Petunjuknya adalah miftahul jannah, kunci sorga. Untuk balik lagi nanti ke sorga. Namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama petunjuknya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kemudian dari kalimat tauhid ini nanti akan wujud dalam bentuk pelaksanaannya, pengamalannya, namanya syariat. Oke, namanya syariat. Tapi intinya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Oke, selesai. Maka kemudian Nabi Adam punya anak keturunan dikisahkan di surat Al-Maidah. Nanti silakan dibaca di surat Al-Maidah, ayatnya dicari silakan di situ tentang kisah putra Nabi Adam yang namanya Qabil dan Habil. Dari sini kelihatan salah satunya menyimpang dari kalimat la ilaha illallah, Salah satunya menyimpang dari kalimat la ilaha illallah yang bernama Qabil. Qabil menyimpang. Coba kita lihat ya di surat Al-Maidah ini, ayat yang keberapa nih? Kita jengok di surat Al-Maidah. Ini. Ini. Ya. Di ayat yang keberapa? 20-an berapa ini atau berapa? Ya. Ini kisah ini. Nih, di ayat yang ke-27, mulai dari 27. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Kami akan membacakan kisah kepadamu, kamu kepada mereka, anak Adam yang namanya Qabil dan Habil. Mereka melakukan korban. Di sini disebut korban di sini. Korban atau bahasa kita ibadah. Ibadah. Maka fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kami terima ibadah dari salah satu di antara 2 anaknya itu. Jadi satu diterima, satu tidak diterima. Kenapa? Inilah bahasan kita hari ini. Karena satunya tidak berada di jalan yang baik. Itulah kehidupan manusia. Jadi manusia itu cuman punya 2 jalan hidup yang dipilih oleh dia. Di surat nomor berapa tuh? Surat nomor 76 ya. Kita galak baca waktu Jumat subuh. Surat Al-Insan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjuki jalan kepada manusia, maka ada yang memilih jalan yang benar, ada yang menyimpang dari jalan yang benar. Yang memilih jalan yang benar namanya syakira. Yang tidak memilih jalan yang benar atau menyimpang namanya kafura. Paham? Itu. Ini mulai sejak dari zaman Nabi
Adam. Ini kan kita hari ini bicara tentang jalan hidup manusia. Ini memang dari awal. Dari zaman anaknya Nabi Adam sudah ada penyimpangan. Yang nyimpang namanya Qabil. Ya, yang lurus namanya Habil. Oke. Terlepas dari kisah-kisah yang lainnya tentang masalah istri, masalah apa. Tapi intinya ini menyimpang. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah, menyimpang itu macam mana? Menyimpang itu ada 3. Menyimpang dari tauhid itu ada 3, ya. Menyimpang dari tauhid itu ada 3. 1, menyimpang dari tauhid itu adalah walladzina kafaru, menolak untuk beriman. Itu menyimpang dari tauhid. Menolak untuk beriman kepada Allah. Bahasa mudahnya menolak la ilaha illallah. Ditolaknya, tidak galak. Katik-katik Tuhan. Yang kelompok ini zaman sekarang, ini namanya, kelompok ini zaman sekarang namanya ateis dan agnostik. Ateis itu menolak Tuhan, agnostik itu menolak agama. Ya dua-duanya sama lah pada hakikatnya. Kalau menolak untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini kelompok pertama. Ini dari zaman Nabi Adam itu ada, dari keturunannya tadi. Ini hakikatnya. Yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaitu orang-orang yang menerima kalimat la ilaha illallah secara zahir, secara fisik, secara muncul ini kira-kira di KTP-nya apa segala macam itu adalah muslim. Menerima la ilaha illallah, tapi di hatinya tidak. Di hatinya tidak, ya. Maka sampai disebutkan di Al-Qur'an di surat nomor 63, surat Munafikun, itu disebut di situ sangat jelas, ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat penampilan fisik mereka menakjubkan. Jadi orang-orang munafik itu bukan tidak pakam nian dia. Maksudnya itu bicara agama, bicara apa segala macam itu pakam, tapi hatinya sesungguhnya tidak beriman. Nah, ini penyimpangan kedua. Penyimpangan pertama tadi apa? Masih ingat? Menolak Tuhan. Yang kedua, menerima tapi hatinya tidak menerima. Yang ketiga ini. Ya. Di sini di surat Al-Baqarah 165. Yuk kita baca surat Al-Baqarah 165. Itu sangat jelas banget di sini, ya. Nih. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan yang banyak selain Allah. Jadi bukan satu ini. Ya. Maka dalam bahasa Inggris Tuhan itu apa? God. Ya. Tapi kamu pernah dengar enggak tulisan God pakai S? God. Nah, itu dianggap adalah itu bukan Tuhan terjemahnya, para dewa. Tapi sama kan? Sama-sama God kan? Bukan God pakai T ya. Kalau God pakai T yang depan gitu. Itu God. Gods. Ada di God. God itu kalau kita namanya God ya atau God itu tadi sikok cuman. Tapi ini ada dibikin jamak karena ini syirik. Maka ada dikenal-kenal dalam tradisi Yunani, Romawi, ada banyak dewa, benar? Ada dewa petir, ada dewa apa lagi? Dewa matahari, dewa apa. Dalam berbagai keyakinan di dunia ini banyak seperti itu. Termasuk di Arab sendiri, waktu zaman Nabi Muhammad ada Lata, Uzza, Manat, segala macam. Ada juga patung-patung kecil yang semuanya itu katanya berperan. Maka di Al-Quran itu sampai disebutkan gini. Kalimatnya di sini. Sangat jelas ini. Kalau kamu punya pembantu, ini Al-Quran itu pakai analogi ya. Tolong camkan. Al-Quran itu ngajari pakai analogi. Bahasa orang awamnya permisalan. Contoh tapi ini kenonian. Jadi gini, kita punya pegawai. Jadi kita ini bos kalau ini. Anggaplah di seluruh ini kita bos. Ini bos ini. Bos. Saya bos, Bapak Ibu bos kalau ini. Terus kemudian ngangkat pegawai. Ngangkat pegawai. Yang daftar ada wong duo. Anggaplah ada wong duo. Sikok buta, tuli, tidak baca ngapo-ngapo.
Psikoknya sehat, seger, bugar, pinter. Mana yang kamu terima? Yang sehat kan? Nah, orang-orang musyrik itu menerima yang buta tadi. Paham enggak? Patung itu bisu tuli, bener enggak? Mugolah kamu bentak-bentak patung ini. Patung, aku ini lagi kesusahan. Mak mana kira-kira patung itu? Diem baik tak itu? Apa tuh sih ngomong? Iya cek. Tidak. Ini perhatikan kalimatnya. Maka kata Allah, kok kayak gitu disembah gitu? Sama. Sama ini kita naikkan grade-nya. Ada yang ngomongkan bahwa Fir'aun itu Tuhan. Benar. Namrud itu Tuhan. Kalau sekarang, zaman sekarang ini juga banyak orang menuhankan manusia. Takut nian. Periuknya tidak berasap kalau tidak meloi wong itu. Kira-kira itu kan? Ada tidak yang itu? Aduh, banyak. Terutama mohon maaf. Ini masalah ujian jabatan. Kalau tidak meloi wong itu, tidak dapat jabatan. Kira-kira seperti itu. Sekarang pertanyaannya, presiden, gubernur, wali kota itu makan apa tidak? Kalau tidak makan, mati tidak? Mati. Kamu bergantung sama mereka. Sedangkan yang menunjuk makan seluruh makhluk ini adalah Allah. Kenapa tidak bergantung sama Allah? Ini namanya syirik. Ini senianan ini. Jadi ini kadang-kadang syirik modern kan kira-kira itu. Sampai akhirnya mohon maaf, ikut mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, ikut para pejabat, akhirnya tidak sholat juga. Karena mereka tidak sholat misalnya. Ada tidak itu? Ini perilaku syirik namanya. Seperti itu. Ya Rabbi Karim. Makanya kalau orang sudah betul-betul beriman, bertauhid, hidup ini biasa baiklah. Kamu nak ganti presiden. Dulu juga Indonesia ini nggak ada. Benar? Nggak ada. Ada tidak Indonesia dulu? Tapi manusia sudah ada kan? Palembang itu kota tertua. Kota tertua kedua di Asia. Asia Tenggara atau Asia lah. Kota tertua yang pertama ada di Vietnam. Kota tertua kedua di Indonesia yaitu di Palembang inilah. Ada buktinya. Yaitu pada tahun 1300 tahun yang lalu. Kita ini sudah jadi kota tahun 600-an. Jadi zaman Nabi Muhammad diutus jadi nabi, ini kita sudah kota. Sudah kota ini. Palembang ini sudah kota. Hebat tak ini Palembang ini sebenarnya. Hebat. Makanya orang Palembang itu boleh lah besak palak dikit nih. Makanya roket dimakan, kapal selam dimakan. Nah, kecil kalau cuma makan nasi sama itu kecilan ini. Kapal selam kita makan ini. Wong tuh heran-heran. Submarine, kapal selam dimakan ini. Baik. Jadi intinya banyak orang menganggap ini. Ini namanya penyimpangan ketiga, namanya musyrik. Berbuat syirik. Oke, jelas. Oke. Jadi jalan hidup ada dua. Satu beriman, kedua menyimpang. Yang menyimpang ada tiga tadi. Kelompokkanlah. Inilah jalan hidup. Adapun, ya, saya kasih contoh nih. Ini jalan hidup. Ini jalan nih. Ini jalan. Jalan. Ini ada orang berjalan, benar. Pagi ini banyak orang olahraga kan? Apa itu? Yang jalan pagi apa santai. Di jalan kan satu kan? Yang jalan santai banyak orang ini tingkah lakunya macam-macam enggak? Ada yang nelpon, benar kan? Ada yang berhenti. Ada yang ini. Seperti itulah di jalan ini. Jadi, kalau soal kemaksiatan, ketaatan, itu orang semua sudah di jalan ini. Maka dalam agama kita ini clear, tolong camkan. Kalau cuman maksiat tidak akan mengeluarkan orang dari tauhid. Ini sekencengan ini. Karena banyak orang yang salah paham. Termasuk dulur-dulur kita yang galak ngomong sedikit-sedikit memponis kita itu. Kullu bid'ah dolalah wa dolalah fi nar. Setiap yang bid'ah itu sesat, tidak sesat masuk neraka. Jadi seolah-olah kita keluar dari jalan ini. Padahal kita cuman di situ nggawe kenapa misalnya? Tahlilan. Masih di jalan itu tadi. Yang di jalan ini tadi kan ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang kunut, ada yang tidak. Benar? Tolong camkan ini. Jadi jalan hidup manusia ada dua. Satu yang beriman, satu yang menyimpang. Yang menyimpang ada berapa ikut tadi? 3. Nah yang beriman ini, satu jalan ini, macam-macam enggak di dalamnya? Macam-macam. Ada yang malas sholat enggak di jalan ini? Ada enggak ke masjid enggak? Ada rajin ke masjid enggak?
Ada yang ngelawan enggak? Ada yang taat enggak? Ada bini yang melawan enggak? Ada ibu-ibu yang ngomong dewek ini. Pokoknya ini adogal, tapi ini di jalan tauhid. Tolong camkan. Jadi sekarang yang patut kita syukuri ini dulu. Dalilnya ada di Al-Quran surat nomor 7 ayat 43. 7:43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kami menunjuki jalan ini, jalan Islam ini, jalan iman ini. Kami tidak akan bisa berada jalan ini kecuali atas petunjuk Allah. Surat 7 ayat 43. Keren ini sudah. Nah, sekarang tinggal di jalan hidup yang beriman ini kita isi. Paham? Ini mudah aja ini pagi ini. Kita isi. Ya, apa yang harus kita kerjakan ketika kita berada di jalan yang ini? Jalan iman ini nama lainnya Siratal Mustaqim. Yang setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Terus ya Allah supaya kami tidak keluar-keluar dari jalan ini. Itu jalan orang beriman. Adapun jalan yang menyimpang tadi sekedar kita tahu baik. Ada orang yang sampai hari ini ya tidak mau beriman kepada Allah, kafir. Ada orang yang sampai hari ini tingkah lakunya ya perilakunya pilihannya jadi orang munafik. Ngaku beriman tapi hatinya tidak beriman. Ada orang sampai hari ini sibuk menjadi orang yang melakukan kesyirikan. Jadi akhirnya kalau tiga iko ini mati, mereka ini kalau disebutkan berada dalam neraka dan kekal di dalamnya. Adapun orang yang dalam Islam ini tadi, di jalan ini tadi, kalaupun dia maksiat segala macam, kata Rasulullah, aku akan memberi syafaat kepada umatku yang ahli kabair sekalipun. Yang ahli kabair sekalipun. Perhatikan, ahli kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Umatku yang dosa-dosa besarnya banyak, itu kata Rasulullah, tetap akan diberi syafaat. Itu bayangkan, yang di jalan ini tadi. Dosa besar banyak tuh. Dosa besar apa? Coba kita sebut baik. Ada bunuh, ada enggak? Dosa besar ya. Ya apa? Ya termasuk sekarang apa tuh? Judi segala itu dosa-dosa besar masuk grupnya. Yang lawan wong tua itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini yang dilakukan oleh orang Islam yang tetap dalam keadaan tauhid itu pun akan mendapat syafaat Rasul. Cuman kita kalau pacak jangan belajar atau jangan mulai tenang baiklah kaget kita andalkan itu. Tidak apa-apa ngandalkan itu tapi dengan usaha. Mari kita lihat di surat nomor 35. Yuk, kita buka. Surat 35 ayat yang ke-32. Maka jadi orang Islam itu nanti akan masuk 3 kelompok. Pernah saya ajarkan di sini. Yang pertama ya. Di situ wa minhum dzalimun li nafsihi. 35 ayat 32. Fatir 32. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Sebagian dari orang Islam, orang yang diberi kitab ini, orang yang bertauhid ini, sebagian hidupnya dzalimun li nafsihi, menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri. Saya kasih contoh lah, mudah ya. Yang ringan-ringan saja lah. Yang ringan-ringan saja. Misalnya contoh nih. Contoh. Kalau ngantuk itu bagi manusia kan fitrah, benar ya? Manusia ada enggak yang enggak ngantuk? Atau kamu tidak pernah ngantuk? Hebat kamu tidak pernah ngantuk. Ini aku agak pilek-pilek karena ngantuk jadi kemarin. Oke. Ya. Jadi manusia ngantuk. Kalau ngantuk apa mestinya? Tidur. Itu ibadah. Ini sinian. Wa min ayatihi manamukum billail. Itu dalilnya di Al-Quran di surat nomor 30 ayat 20-an itu. Oke. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, malam hari kamu ngantuk, kemudian kamu tidur. Itu normal, biasa, itu ibadah nilai. Jadi tidur itu ibadah. Nah, orang kalau ngantuk terus ngopi begadang itu zalim enggak? Zalim. Nah, itu kira-kira zalim itu kayak gitu. Mudah saja. Jadi jangan yang ini. Capek supaya tidak zalim. Istirahat. Jangan maksa-maksa nian apa nak kamu paksa itu kan? Termasuk sholat ini. Sinian ini. Maka Rasul ngasih contoh. Kadang Rasul sholat sambil berdiri. Kadang sambil duduk. Itu karena supaya ngasih contoh. Bukan Rasul tidak kuat untuk berdiri saja. Supaya umatnya ini ya bisa mencontoh Rasul. Ya lengkap.
Kadang Rasul dibikin lupa. Suatu saat Rasul lupa. Sholat zuhur atau sholat apa, pokoknya sholat yang 4 rakaat, Rasul cuma sholat 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Habis itu Rasul pergi, nih, kemudian pas balik lagi ditanya oleh sahabat. Nih, ada seorang sahabat yang lain tidak berani nanya. Ini sahabat yang kira-kira agak ya biasa-biasa lah ya, agak lolo dikit, dan dia mikir, kok Rasul sholat 2 rakaat. Zuhur anggap lagi. Zuhur kok 2 rakaat. Kenapa ini? Apa ini? Tanya dia, ya Rasul, tadi sholat memang sudah berubah jadi 2 rakaat atau engkau lupa? Rupanya Rasul bilang, aku lupa. Maksudnya dilupakan oleh Allah. Kemudian Rasul menambah 2 rakaat. Ini dalilnya. Jadi ringan, enak mencontoh Rasul itu. Jadi kalau ada yang lupa sholat, itu gawekan. Jangan sengaja nak ngelupa. Aku cobalah zuhur ini kali 2 dulu, balik ke rumah, lupa. Itu cak ngarang nian ini. Jadi kalau orang lupa sholat, termasuk tertidur, juga ada sholat kodok. Maka sholat kodok itu clear. Suatu saat sekitar jam 3:30, Rasul bilang sama Bilal, Bilal jangan lupa bangunkan ya, ini sudah 3:30 lah kira-kira ini. Tenang ya Rasul, aku ini pokoknya pacak diandalkan. Nah, itu kata Bilal. Kira-kira jam 8 pagi ini kan matahari sudah terik ini kan. Rasul kepanasan pipinya. Terbangun Rasul. Kapan terbangun? Jingok Bilal juga masih tidur. Bilal kan udah janji tadi. Apa jawaban Bilal? Enteng menjawab Bilal. Kata Bilal, yo aku juga sama, kurang lebih sama lah dengan Rasul. Dan tidur juga. Rasul tidak marah. Akhirnya kata Rasul, setelah wudhu saja, Bilal, azan, qomat. Sholat habis itu. Itu sholatnya sholat subuh. Tapi bukan di waktu subuh. Namanya kodok. Itulah makanya kita boleh mengkodok sholat. Jadi apapun dari Rasul ini mudah untuk dicontoh. Paham? Jadi di dalam Islam ini enak lah gitu. Sudah enak kayak gini tinggal kita isi. Jangan sampai kita dolimul linap. Ada alasan. Ada misalnya contoh. Ada enggak? Saya pernah tuh pergi berjalan sama supir. Kemudian saya tanya, kita sholat. Enggak enak Pak. Ini kotor tadi. Kena oli, kena apa. Itu kan pakaian. Kena oli kan enggak najis. Boleh sholat. Alasan baik. Akhirnya aku takuti. Kalau kamu tidak sholat, kaget mobil ini pacak tabrakan. Nah, ini. Memang kalau kamu sholat dan masih tabrakan juga, kita insya Allah mati dalam keadaan baik. Lanjut takut dia sholat. Tapi nak takut-takutin dulu. Ya di sini anak. Jadi saya pernah itu. Ada sopir bawa kami itu. Tabrakan betul. Biar terus aku tanya, kamu sholat tidak tadi itu sebelum berangkat ini tadi subuh tadi? Tidak. Nah inilah masalahnya. Ini masalahnya. Untung baik kita masih selamat. Lain kali kamu jangan main ini. Ringan baik. Sholat itu adalah ibaratnya bukti bahwa kita ini hamba Allah. Jadi setiap gerak langkah kita pasti dijaga oleh Allah. Itu bukan berarti niat sholat untuk selamat. Bukan. Kita niat sholat untuk berbakti kepada Allah. Kira-kira saya tanya ini agak tinggi nih. Coba saya tanya Bapak Ibu. Nih. Lebih abdol mana? Lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Zikir sama doa. Zikir contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan doa contohnya misalnya Allahumma rabbana zukna rizqan halalan. Ya Allah aku minta rezeki. Lebih bagus mana? Zikir, doa. Oke, saya terangkan. Saya terangkan. Kalau doa itu berarti kita ingat masalah dulu. Benar? Misalnya kita doa, ya Allah sembuhkanlah aku. Berarti yang diingat apa? Allahnya atau sakitnya? Sakitnya. Ya Allah karuniakan aku rezeki. Yang diingat apa? Rezekinya. Nah ibu udah tahu. Tapi kalau zikir, subhanallah. Yang diingat siapa? Ada enggak doanya di situ? Katik kan? Tapi apakah Allah tidak tahu? Tahu. Jadi begitu. Itu Yuwono zikir terus ini. Dia tuh pecahnya banyak masalah. Tahu enggak Allah? Tahu nih. Paham nih? Ini tolong, ini cara kita bertauhid ya. Naikkan grade-nya. Maka ciri-ciri orang yang udah bagus itu banyak zikir ketimbang banyak doa. Ini senianan ini. Bukan berarti aku menyuruh kita tidak berdoa, tidak. Suatu saat istri Rasul, ya, zikir-zikir baca doa panjang nian dari habis subuh sampai jam 10 pagi. Lama kan ini? Berapa ribu kali itu berarti kan? Maka kata Rasul,
Cukuplah kamu baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Cukup itu. Bacaan yang sepanjang pagi sampai ini tadi sama dengan bacaan ini tadi. Sama kita. Astagfirullahaladzim. Banyaknya. 100 kali, 1000 kali. Cukuplah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka binikmatika alayya. Wa bubidhambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan gitu. Jadi nomor 1. Jadi kita udah belajar ya tadi ya. Ada 2 jalan tadi. Jalan beriman, jalan menyimpang. Di jalan beriman ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, dolimul linafsih. Yaitu kelompok orang yang mengabaikan sholat, mengabaikan amal-amal soleh. Ya kadang-kadang baiklah kira-kira. Ini zolim. Orang seperti ini zolim. Zolim itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Bukan orang lain yang rugi. Dia yang rugi. Dia yang rugi. Maka Bapak Ibu, anak cucung kita harus kita didik ini. Contoh, mohon maaf ya. Tidak akan mungkin orang tuh rajin ke masjid kecuali dibiasakan ke masjid. Benar tak? Anak kita itu kenapa pentingnya diajak ke masjid? Supaya terbiasa ke masjid. Bukan masalah anak kita tuh nak disuruh sholat di masjid atau bukan. Kan masih kecil itu belum ada kewajiban. Ini sini anak nih. Harus didik anak tuh jangan terlalu nemenian. Contoh, kata Rasul, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Jadi 7 tahun baru diajari sholat. Ini 7 tahun sudah suruh puasa. Harus penuh. Pakai ancaman pula. Oh ya, kesian nih. Kucing kok pucat, anemia nih. Ya, ini sini anak ini. Jadi kalaupun dia puasa, tidak apa-apa. Contoh, orang boleh tidak ngajari anak sholat dari bayi? Boleh. Caranya apa? Ya digendong pada waktu sholat. Itu udah diajari. Tidak usah nak dia ngomong, bayi, mak ini sholatnya. Tidak usah. Biasa baik. Ajari anakmu pada 7 tahun itu supaya ngerti. Baru 10 tahun, kalau tidak sholat, baru dipukul, baru dihukum. Jadi batasnya 10 tahun. Supaya mereka sholatnya memang mantap. Waktu masih kecil, ya biasa aja lah. Gitu. Tapi rajinkan ke masjid, rajinkan, supaya mereka itu nanti sudah dewasanya rajin. Generasi kita ini, kenapa kita ini bapak-bapak ini rajin ke masjid, dan sekarang anak keturunan juga rajin ke masjid. Karena memang kita biasakan ke masjid. Gitu. Kalau orang yang mendolimi diri sendiri itu nggak biasakan ke situ. Maka nggak nyambung kalau nak diajak ke masjid. Rasanya apa? Singkuh bahasa Palembangnya apa? Singkuh ya apa namanya? Kalau ke masjid itu saknya udah klop itu. Tapi kalau ke mall nyaman. Ini ke mall tuh nyaman. Kalau ke masjid mambu apa? Mambu minyak nyong-nyong. Ini. Apa? Minyak wangi itu kan? Kalau ke mall mambu apa? Ya, mambu McD. Oke, ya baiklah. Jadi itu satu. Kelompok kedua. Ini wa minhum muqtasid, yaitu di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Inilah kita. Kadang pengajian, kadang juga kita malas-malas, nih. Hari apa tuh misalnya? Kita biasa saja. Bapak Ibu saya kasih contoh. Ini saya pribadi. Saya pribadi relatif dari dulu mungkin ya. Saya itu jarang sholat sunnah yang lain-lain, kecuali tahajud. Jarang. Yang lain itu kadang sholat, kadang tidak. Yang namanya rawatib, namanya sholat. Apalagi yang suruk itu. Hampir tidak pernah aku. Nih, kecuali rawatib. Kecuali apa namanya? Tahajud. Gara-gara tahajud juga aku bervariasi. Kadang memang berapa? 13 rakaat. 10 rakaat tahajud sama 3 rakaat witir. Kan Rasul itu sholatnya kalau malam itu 2 rakaat ringan, ya, kemudian 8 rakaat berat. Jadi 2 rakaat itu kuliah sama kulhu misalnya. Itu pembukaan. Ibarat main sepak bola itu apa? Pemanasan. Jadi 2 rakaat itu ringan, 8 rakaat berat. Ya mungkin Al-Baqarah, Ali Imran, apa ini? Oke. Kemudian 3 rakaat witir. Jumlahnya berapa? 13. Saya kadang melakukan 13. Kadang 11. Kadang 9. Kadang 7. Kamu hitung baiklah itu. Berarti witirnya 3. Kadang 5. Kadang 3. Berarti kalau 3, cuman witir baik. Kadang 1.
Kalau dua tidak. Kalau dua kan berarti tahajud baik. Ini paham ini? Itu kira-kira begitu aja. Jadi ringan. Memang kita masuk kelompok ini tadi. Ya. Wa minhum muqtasid. Kalau lagi capek ya sudah. Nih. Kalau sholat lagi berjamaah jangan baca yang panjang-panjang, yang ringan-ringan baik. Udah saya nak kantep nian, apalagi baca surat yang kita orang lain tidak tahu nih apalah surat ini kan. Memang ini baca apa gitu kan. Suatu saat ada yang baca surat Shad. Surat Shad itu surat nomor 38. Itu agak rumit bacaannya itu. Saya pas di belakangnya, belakang imam. Jadi ya alhamdulillah karena saya ngerti surat itu. Jadi alhamdulillah masih bisa kalau imam agak ini lupa dikit aku masih bisa ngeluruskan. Cuman aku batin. Bangso kita dak kate yang ada hafal di belakang ini mano dibaca ini kan gue pikir nih. Jadi ingat-ingat kecuali kalau jamaahnya khusus. Misalnya kita sepakat nih Al-Furqan ini bahwa sholat maghrib kaki kita misalnya surat Al-Fat surat 48. Sepakat payo enggak apa-apa. Tapi kalau jamaah rame-rame wong umum sudahlah, yang diketahui umum apa? Kulhu sama Qul a'udzu birabbin nas. Jadilah. Yang mantap lagi kulhu sama inna a'toina. Wah, cocok. Langsung kata yang supir-supir taksi itu. Mantap. Wah, ini habis ini langsung nak narik itu. Itu menyenangkan itu. Memang begitu agama itu harus menyenangkan. Ya, ulangi ya. Jadi bahasa kerennya melaksanakan taatnya harus senang. Mohon maaf nih. Kalau kita ketemu artis, ini umum baik. Ketemu artis, seneng enggak kira-kira? Seneng kan? Ketemu artis, padahal cuman ketemu artis. Sekarang ketemu Allah, seneng enggak gitu? Mestinya lebih seneng. Ini sholat cak enggak seneng, ketemu artis seneng, salah paham. Jadi dibuat ringan juga. Maka untuk mudah ketemu Allah ringan juga itu tadi. Kalau jadi imam yang pendek-pendek baik. Subhanallah. Zikir. Balik lagi sama. Zikir yang paling afdol kapan? Zikir yang paling afdol itu kapan? Setelah sholat? Hah? Setelah sholat fardu. Yang paling afdol zikir itu sebelum tidur. Tolong camkan itu. Sebelum tidur. Jadi maka Rasul setelah sholat fardu itu cuma ngomong pendek aja. Sampai ada bacaan cuma astagfirullah 3 kali. Kemudian Allah mantas salam minka salam. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Kalau sempat juga baca subhanallah 33 kali. Kalau tidak sempat 10 kali. Saking ringannya. Tapi menjelang tidur. Rasul mengatakan kamu zikir. Bacolah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Itu sebelum tidur. Kemudian gunanya sebelum tidur ini, kalau tidur dalam keadaan sudah zikir tadi dan mati, tidak bangun lagi, berarti mati sebagai orang yang zikir. Benar? Mati sebagai orang yang zikir. Jadi paling utama. Kemudian Rasul menyebutkan kalau kamu punya masalah, termasuk waktu itu anaknya Fatimah punya masalah, kehidupannya itu susah. Maka kata Rasul, mau tidak kau dikasih yang lebih bagus dari pembantu? Dari keringanan ekonomi itu. Apa ya Rasul? Sebelum tidur kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali tadi. Masing-masing. Nah itu. Jadi zikir paling afdal di situ. Jadi itulah cara kita muktasid. Muktasid kan kita orang sedang-sedang saja. Kalau bisa yang sedang-sedang ini cari yang apa? Bahasa Palembang bala ini. Oncak. Sudah paham tadi? Jadi ibadah itu cari oncak. Contoh. Istighfar, oncaknya apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya. Dibanding kamu astaghfirullah rabbal baraya panjang astagfirullah segala macam itu kamu baca baik Allahumma anta rabbi tadi. Zikir subhanallah alhamdulillah itu panjang. Kamu baca baik tadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mendadak kalimat. Itu namanya oncak. Zikir tadi waktunya yang paling kantep sebelum tidur. Maka sebelum tidur bagus ditambahi lagi wudu. Kan udah pernah saya sampaikan di sini. Wudu sebelum tidur, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian tidur. Sudah itu.
Pas meninggal dunia. Kalau mau ditambahin ada tambahan lagi dari Rasul. Bacalah surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Mulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau nak tambahin surat itu. Kalau nak ditambahin lagi ada dalam hadis dikatakan baca kulhu falak sama annas. Tapi tadi zikir tadi juga udah cukup. Sama wudu. Maka coba bayangkan, tidur dalam keadaan berwudu sebelum tidur zikir, mantap enggak? Tas besok paginya enggak bangun lagi, sudah. Ya tidur seterusnya kan dalam keadaan masih berwudu. Subhanallah. Itu kira-kira itu namanya oncak. Jadi kalau bisa kita ini ibadah yang oncak-oncak sajalah. Yang oncak-oncak baik. Contoh yang lain lagi nih. Nih. Nggak usah nak pusing-pusing nak memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Ini nggak pulau nak sampai ke sana. Nih. Tadi lihat nggak saya minum tadi? Saya minum bismillah. Setelah minum alhamdulillah. Ini dalam hadis dikatakan Allah paling suka, Allah redho kepada orang yang setiap makan minum mengucapkan hamdalah. Oke. Ini ringan kan? Setiap makan minum mengucapkan, apa sih payahnya kan? Itu dalilnya ada di Al-Quran surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi kamu makan minum. Jadi karena setelah diberi makan minum kita alhamdulillah ya Allah. Itu cukup menjadi orang yang diredhoi Allah. Tidak rumit-rumit. Tidur juga. Ya, semalam saya kan baru pulang dari Jakarta. Ya, semalam di pesawat itu terjadi turbulensi. Tidak bisa mendarat setengah jam. Sampai pilot ngomong kalau ini kaget sudah lewat, kita akan mendarat di Riau. Tunggu sampai Palembang cuacanya bagus, kita balik. Doa-doa aku nih. Gelap kiri kanan tuh karena mendung apa caknya macam-macam. Palembang suhunya enggak apa, cuacanya enggak bagus. Jarak pandang kurang dari 500 meter, enggak berani mendarat dia kan. Zikir-zikir akhirnya mendarat dia. Itu seluruh wong di dalam itu sudah pucat, sudah diam galau, termasuk teko aku juga kan. Nih. Mana pala aku pening kan gitu kan. Karena mulai agak-agak cak demam mau pilek ini kan. Hai jago kan itu kan. Tinggal berdoa pada. Nah saat seperti itu oncak yang ku ingat. Ingat tak? Waktu Nabi siapa? Nabi yang di dalam perut ikan? Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu disebut gham. Gham itu di perut ikan yang gelap, gulita. Kemarin itu juga gelap itu. Di pesawat kiri kanan gelapnya. Gelapnya enggak ini. Gelap nian. Sudah apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi aku teringat doa itu baik. Pertama aku doanya agak panjang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata. Terus zikir itu sambil doa-doa yang lain. Terakhir aku agak ingat. Ini ingat tentang la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak berapa lama ada omongan kata pilot, kita akan mendarat. Ada juga. Wah begitu mendarat lego, diem galau. Baru kali itu aku penumpang setenang itu. Biasanya kan ribut ya. Turun wes suruh gelapak lubuk ini tidak. Diam sampai metu tuh dia mong. Karena goncang betul sampai ini. Jadi karena itu ibadah itu harus ada oncaknya. Subhanallah. Contoh nih anak-anak kita ini yang ada ini, anak-anak kita ini. Apa oncak dari kehidupan anak-anak kita ini? Tauhid. Sholat itu dulu. Yang utama dari seluruh ibadah adalah sholat dulu. Jadi kapan serumah kita ini, orang tua, anak-anaknya sudah sholat semua. Sudah itu dulu kriteria. Jangan yang lain dulu. Ini sering dilupakan. Sarjana dulu, sholat tak sholat, lain cerita. Oh Masya Allah. Mestinya sholatnya dulu, bukan sarjananya dulu. Ini jangan dibalik. Termasuk kalau berdoa nih. Contoh, kalau berdoa nih. Ya, kalau doa begini. Doanya tuh. Ya Allah. Doa Nabi Ibrahim nih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku sholat. Jadi doanya mah itu. Sholat dulu baru doa yang lain. Jangan begini. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku kaya raya sehingga kami pacak sholat. Itu terbalik. Yang benar mah ini senianan. Jadi mudah aja, ngajarkannya mudah.
Ya Allah, jadikan aku dan anakku, anak keturunan aku sholat. Untuk sholat ya Allah butuh sehat. Untuk sehat ya Allah butuh makan. Karena itu ya Allah, unjuk makanan yang bagus. Untuk sholat ya Allah butuh pakaian yang bagus. Karena itu ya Allah, unjuk pakaian yang bagus. Untuk sholat ke masjid ya Allah butuh naik motor. Ini boleh tuh, ini sini kan ini. Tapi intinya pada sholat. Perhatikan, intinya pada, jangan dibalik. Ini meluruskan cara-cara oncak doa atau apapun begitu. Oke, itu kelompok kedua. Kelompok ketiga di jalan ini tadi. Wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara orang-orang beriman ini tadi ada yang bersegera yang melakukan kebaikan. Ini disebut waliullah. Kelompok ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini luar biasa. Ini kelompok ini pikirannya adalah sudah contoh nih. Kelompok ini. Coba kita memahami. Saya juga setuju. Saya dari awal dulu dari belajar tahun berapa dia? Dikenalkan mulai dari cara politik dalam Islam tuh tahun berapa ya? Dulu ada guru-guru saya ngajar itu. Itu saya udah tahu. Coba lihat dalil di Al-Qur'an. Orang yang paling dekat dengan orang Islam siapa? Ada dalil di Al-Qur'an. Bacalah di situ. Ada di surat Ar-Rum terutama. Di surat Ar-Rum, surat awal-awal. Ya. Ghulibatir Rum itu. Rum itu Romawi itu Nasrani. Waktu Nasrani menang melawan Persia, maka orang-orang mukmin, Rasulullah dan orang-orang mukmin gembira. Maka di ayat yang lain dikatakan orang yang paling dekat dengan kamu adalah orang Nasrani. Jadi orang yang paling dekat dengan kamu adalah orang Nasrani. Coba kita sekarang ini. Israel dekat sama siapa? Amerika, benar? Amerika itu Nasrani atau bukan? Jadi ini teori nggak tepat ini. Jadi menurut Al-Quran suatu saatnya atau kedepannya tetap yang akan dekat Nasrani sama Islam. Nasrani akan mendekat ke Islam, tidak akan dekat ke Israel. Itu maka gejala ini sudah mulai ada. Ini kan sudah terakhir. Rombongan Donald Trump ini udah generasi yang udah terakhir. Setelah ini rakyatnya kan udah bergejolak kemarin demo-demo itu sekarang Amerika. Dan kemudian sekarang ini di negara-negara yang mayoritas Nasrani, orang masuk Islam udah berbondong-bondong, benar? Itu menunjukkan ini cara orang berpikir waliullah tadi. Jadi dia maka tenang saja. Contoh yang lain lagi, kita ngapain mikirkan misalnya tambang di Indonesia ini andaikan dikelola dengan baik, maka setiap orang akan dapat gaji 8 juta. Termasuk bayi-bayi dapat duit 8 juta. Kalau tambang ini dikelola dengan baik. Memang luar biasa. Bapak Ibu, kita hidup di mana ini? Sumatera, benar? Sumatera itu nama lain apa? Pulaunya? Suwarna Dwipa. Jangan tidak tahu. Suwarna Dwipanya pulau emas. Pulau emas. Dari daerah Kota Agung di Lampung itu masuk bagian Bukit Barisan sampai ke Gayo di Aceh sana, di Bukit Barisan, itu semua isinya emas, sudah dipetakan. Sudah dipetakan. Kalau yang arah Bengkulu kan rombongan Rejang, Lebong, gitu kan? Kemudian rombongan yang kita Sumatera Selatan ada Musirawas, itu masuk emas semua itu. Terus yang daerah Sumatera Barat, daerah apa itu semua emas semua. Itu luar biasa. Nih, kalau nak digali emasnya kita tuh, Masya Allah. Kalau di Jawa memang emas semua. Nih, emas Prabowo, emas siapa? Nih, yang paling banyak Mas Joko. Nah, emas ini di Sumatera. Ini contoh aja, ini contoh. Luar biasa. Tapi tidak usah nak diribut-ributi itu. Sekarang ini apa kita ini butuh makan berapa piring atau apa? Maka orang-orang yang waliullah, orang-orang yang tadi, wa minhum sabiqum bil khairat, itu yang ada ini saja yang difokuskan oleh dia. Syukur yang ada ini. Contoh kita ini sekarang ini. Kita berkumpul dalam satu keluarga besar Al-Furqan ini. Tinggal disyukuri saja kan. Saya masih ingat dari awal-awal tahun 2000-an dulu kan. Dari awal-awal memulai sini kan. Dulu kira-kira memulai sini itu udah sebesar ini dah. Sudah ada rumah sakit, sudah ada sana yang Al-Furqan di Palapan itu. Tidak kati, belum ada. Tapi sekarang ini tinggal disyukuri bahwa kalau ada kurang ini kurang itu ya wajar. Sudah berapa banyak orang ini. Saya kadang-kadang merenung aja. Walaupun saya buat sekolah itu sama istri saya itu sekecil-kecilan, jadilah
Tapi aku mikir-mikir, selama ini sudah berapa puluh guru yang bergaji di sini, yang udah pindah, anak-anak yang sekolah sini tamat, luar biasa. Itu patut disyukuri coba. Dahsyat itu, benar. Setidak-tidaknya kita menyumbang kebaikan, kan gitu kan. Itu yang orang berpikir sebagai waliullah. Tapi kalau kita berpikir bukan waliullah, mikirnya ini masih kurang, evaluasi butuh ini. Enggak, syukuri aja yang ada sekarang ini, yang ke depan tinggal dilanjutkan lagi. Begitu, selama kita masih hidup. Nah, begitu kita sudah wafat, nanti diteruskan anak-anak kita. Begitu seterusnya. Jamaah rahimakumullah, demikianlah hari ini kita sudah belajar tentang jalan hidup manusia ada dua. Sejak zaman Nabi Adam itu tadi, satu beriman, dua menyimpang. Yang nyimpang ada tiga. Yang beriman ini di dalam jalan ini sendiri, tingkah lakunya ada tiga. Ada yang zolim, ada yang sedang-sedang, ada yang taat terus. Ya, maka ini ya kita caknya masuk yang kelompok sedang-sedang ini tadi. Jadilah. Maka yang sedang-sedang tadi harus ada oncak. Harus ada oncak, yaitu doa-doa atau apapun, zikir, amalan-amalan yang merupakan bagian utama dari amalan itu. Sehingga kamu tidak kecapean. Tadi harus istighfar, baca banyak-banyak, cukup sayyidul istighfar. Harus baca zikir banyak-banyak, cukup baca subhanallah wa bihamdihi tadi. Ada nak misalnya zikir waktunya itu tidak sempat-sempat menjelang tidur. Kalau menjelang tidur sempat tak? Agak panjang dikit. Ya sampai tidur kan? Sampai tidur kan? Kan nak kemana kan? Contoh habis sholat zuhur kaki kita nak pergi. Maka zikirnya cepat kan? Ya, tidak sempat kalau nak panjang-panjang. Tapi kalau nak tidur, nak kemana kamu habis itu kan? Bila perlu bukan 33 kali. Terserah kamu nak berapa kali. Ini. Yang penting kamu baca dulu 33 kali, 33 kali, 33 kali. Selesai itu, kamu tambahi berapa lajulah. Sampai tertidur. Sampai tertidur. Nah, tertidur sudah kan? Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah ilmu kami terutama ilmu agama ini karena di sinilah terletak kebaikan kami. Perbaikilah dunia kami karena di sinilah kami mencari makan. Perbaikilah kampung akhirat kami karena di sana kami akan tinggal selama-lamanya. Jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.